Begitu. Orang kadang mohon maaf pensiun, kita nih orang tua kita bisa diumrohin, bisa dihajiin, rumahnya dicakepin, dijamin kehidupannya sama anak cucunya. Sebab apa? Kitanya ikhlas ngedoain dan ridho atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia jangan pernah lihat ke atas bikin capek. Itu orang yang punya penyakit numpuk. Karena apa? Mikirin dunia begitu terus berlebihan tanpa kita sadari dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada kadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian-bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantang kita iri sama bagian orang lain. Itu maka kadang-kadang tetangga bangun rumah kita yang sesak napas. Kenapa? Tetangga bangun rumah, tetangga beli mobil, waktu nggak berarti. Allahu Akbar. Tetangga beli kulkas, dia yang panas. Orang beli gelang, dia meriam. Ada nggak Bu? Nggak ada PRT di sini mah. Saya ngomongin orang sono. Orang sono. Orang beli kalung, dia yang bingung. Orang beli cincin, dia masuk angin. Orang pasang parabola, dia beli paramek. Nauzubillah. Penyakitnya numpuk kan ini. Tapi kalau kita syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tadi asal kita dikasih sehat, makan aman nasi, sebelahnya ayam bakar, sambal, sayur sop, asal sehat. Benar nggak sih saya ngomong? Asal badan sehat. Duit nomor sekian. Buat apa kita banyak duit tapi sakit? Lebih bagus banyak duit sehat. Cocok? Amin ya Rabbal. Saya kasih amalan hadirin biar kita rezekinya lancar. Pengen nggak ibu di rumah rezekinya lancar? Berasnya awet, jangan masak. Setiap ibu masuk rumah, ibu jangan lupa baca Al-Ikhlas 1 kali, ayat kursi 1 kali. Kata Nabi, barang siapa yang masuk rumah baca surah Al-Ikhlas sama baca sholawat ala Muhammad, baca ayat kursi, bukan hanya kita rumahnya ditanggung, 40 rumah tetangga kita dapat jaminan rezeki dari Allah. Makanya saya ngamalin. Itu mestinya kudu senang tetangga-tetangga yang dekat Ustaz. Itu bagian berkah doanya Ustaz. Termasuk saya pribadi, mohon maaf ya, bukan saya ria nih. Saya diam-diam setiap habis sholat Pak Haji ngedoain jamaah yang di sini nih, yang malam ini hadir. Saya doain tiap malam. Amin. Yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu soal doain saya orang nggak ada ruginya kita ngedoain orang. Bahkan kata Nabi, doa yang mustajab adalah orang yang ketika berdoa tanpa sepengetahuan si fulan itu doain sama kita, doanya mustajab. Bahkan nanti bakal kembali kalau kita ngedoain si fulan sukses, kita pun bakal kecepetan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Inilah pentingnya halal bihalal. Kita senang lihat sahabat kumpul di sini pada sehat, senang, girang, bahagia, makan bareng sama-sama, senyum bareng-bareng sama-sama. Ya Allah, barokah hati. Jangan pernah kita menyimpan kebencian kepada orang lain. Tinggalkan kenangan yang baik. Bagaimana di saat kita nggak ada? Kan suatu saat kita ini bakal nggak ada. Mudah-mudahan kita pada panjang umur, amin. Sampai 90 tahun, 95, 120. Udahlah, jangan panjang-panjang. Iya, yang penting umurnya barokah. Buat apa umur panjang tapi mohon maaf sakit-sakitan hadirin. Saya pernah dipanggil ke Mayangi. Pak Haji tolong lihatin tuh orang tua saya udah sepuh 95 tahun, nggak bisa makan, nggak minum, nggak bisa apa-apa di kamar. Doain lagi.
kita anak, mohon maaf, kalau didasari iman, ilmu, amal saleh, ketika ada orang tua di rumah kita, ini adalah investasi akhirat. Baru terasa kalau kita udah nggak ada ayah bunda, hambar di hidup. Idul Fitri mau pulang ke kampung, ketika ada orang tua kita bela-belain macet 8 jam. Pengen ketemu ayah bunda, senang. Tapi ketika ayah bunda udah nggak ada, hadirin, hanya ziarah, udah beda. Makanya yang masih ada ayah bunda, istimewakan ayah bunda. Disitulah keramat, disitulah kesuksesan kita demi Allah. Saat ini kita punya tempat tinggal, saat ini kita punya kendaraan, punya pekerjaan, punya apapun keberhasilan demi Allah, terselip doa yang ikhlas dari ayah bunda kita. Kata Imam Ghazali, satu kali ayah bunda kita mengangkat tangan, ya Allah, bahagiakan anakku ya Allah. Satu kali munajat kepada Allah, pasti dibahagiakan sama Allah. Apalagi setiap habis sholat kita berdoa, ya Allah, bahagiakan anak cucu kami. Makanya jangan pelit doain. Udah waktunya, kalau udah usia 60 tahun nih, udah waktunya banyak di atas sajadah. Udah waktunya banyak bangun malam. Ibu rajin bangun malam, Bu, rajin. Kemana? Ini Noah, balik lagi ke tempat tidurnya. Tahajud hadir. Ntar minum dulu ya, ini sayang, ini susunya sayang. Susu dibikin minum dulu ya. Ini maknya jadi ustaz kan begini. Ya ustaz ceramah hadirin beda, ntar pulangnya sama ibu. Beda bapak-bapak. Orang kadang kala rezekinya ustaz, ustaznya masih di rumah, pastinya udah nunggu di situ. Ya, itu pun kalau ada. Kalau nggak ada, ini kan peringatan. Tolong pikirin palingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum tuh ada sunahnya, nggak boleh langsung habis. Sunah 3 kali. Alhamdulillah. Enaknya jadi usaha begitu hadirin. Separoh tak? Enggak harus separoh. Ini sunnah. Ketiga kalinya boleh habis. Ini kegiatan haus. Alhamdulillah. Kapan lagi ibu besok bikinin susu buat saya? Berapa sih harganya? 5.000. Bikinin suami kita susu, Pak, minum susu. Pak, ini sarapannya, Pak. Borok. Oh, isinya nggak ada. Ya Allah. Sabar ya, Pak. Yang udah nggak ada pasangan, sabar, doain aja. Nanti ketemu di sorga. Amin. Kalau ada suami soleh, istri soleha, bukan hanya di dunia, sampai di sorga bakal diketemui nama Allah. Amin. Cuma jangan ada cerita nih, saya nerangin bab ini nih ke ibu-ibu. Kata saya, ibu-ibu, nanti nih yang bapak-bapak, ibu-ibu yang ahli sorga, di dunia bareng-bareng soleh, semua taat sama Allah, ikhlas itu suami istri, mengabdi kepada Allah, karena Allah bakal ketemu dalam sorga. Oh begitu Ustaz, berarti nanti saya ketemu sama suami saya, ketemu ibu. Ya Allah Ustaz, ketemu lagi bahaya Allah Ustaz. Kalau bisa sama yang lain Ustaz, gede banget tuh mama. Cewek. Tuh orang somono karena nggak ngaji. Kalau saya lihat bapak-bapak di sini mah semua soleh, amin. Ibu-ibunya soleha semuanya, amin. Gak pernah banyak nuntut sama suami, ya Bu. Dan dikasih uang belanja sehari 100.000, alhamdulillah. Besok 75, alhamdulillah. Besok turun 25A, ampun, alhamdulillah. Syukuri aja. Yang penting tadi sehat lahir batin. Yuk bareng-bareng jalanin hidup ini. Tidak banyak ngeluh sama Allah, di situ banyak rezeki dari Allah yang Allah hadirkan tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat sejarah halal bihalal ini,
adalah di saat tahun 1448, 3 tahun dari kemerdekaan. Di situ ada seorang ulama. Beliau memberikan masukan kepada presiden pertama bagaimana di saat memang kondisi masih hangat, belum kondusif, maka diadakan oleh seorang ulama, Kiai Haji Abdul Wahab, Abdul Wahab dari Tambak Beras, Jawa Timur. Maka alhamdulillah masukan itu diterima oleh Presiden Bung Karno saat itu. Diadakannya halal bihalal pertemuan dari bermacam-macam itu, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya. Maka dari situlah terbuka hati, pikiran, pentingnya ukhuwah, pentingnya persaudaraan. Karena jamaah rahimakumullah, kalau kita ini beda manusiawi, tapi jangan dijadikan perbedaan ini untuk jadi permusuhan. Ya, maka bagaimana perbedaan menjadikan rahmat buat kita bersama. Dalam syariat aja jamaah rahimakumullah, mohon maaf, syariat aja beda-beda. Bapak kalau lihat itu di Mekah, Pak, di Madinah, orang takbir aja beda-beda, naruh tangannya beda-beda. Ada yang takbir di sini Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Sah saja hadir. Mau di sini boleh, mau di sini boleh. Tempatnya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada. Boleh hadir. Yang penting wajar, yang nggak boleh takbir menguasai tempat Allahu Akbar. Nah ini, yang kasihan di samping hadir. Begitu. Jadi kalau wajar nggak apa-apa. Ada yang dilepas, nggak pakai sedekah. Begitupun ketika tasyahud jamaah rahimakumullah. Nanti di Mekah, ibu bapak kalau berangkat di Mekah, itu ada yang dari awal langsung begini, ada yang begini. Nah yang kita Imam Syafi'i begini, udah begini, jangan iseng. Di sebelahnya begini, diam. Dari agama juga ada khilafiyah. Maka tidak perlu kita masalahkan perbedaan di antara kunut tidak kunut. Begitupun kita dalam bermasyarakat, kadang-kala beda persepsi, beda pandangan, yang jelas kita hargai. Ketika itu masukan yang positif, kita tampung. Mungkin ada saran yang baik, mengingatkan nasihat yang baik, karena memang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama ataupun negara, maka tentunya kita pun harus samina wa ta'na, kita ambil saran yang terbaik dari sahabat demi kemaslahatan umat. Itulah inti daripada halal bihalal. Mudah-mudahan insya Allah pada malam yang berbahagia ini, sebenarnya hati maksud ingin memeluk gunung, tapi apa daya tak sampai. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf, jangan dilaporin sama Pak Polisi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah duku, buah jeruk, itulah nama-nama buah hadir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon lahir batin, kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwali wal akhir. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu kafiru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu lakal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadil fina wa nas'aluka salaha amrina kulli ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta doanya jamaah rahimakumullah, insyaallah besok saya ke Kerawang, amin. Dari Kerawang langsung ke Bandung, amin.
dari Bandung ke Bekasi Abi. Itu pun kalau ada yang manggil hadir. Terima kasih bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.